Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subtopik yang terakhir, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, dalam klasifikasi 5 kingdom kita akan mengenal macam-macam kingdom yang ada dalam kehidupan. Pertama, kingdom Monera, ada kingdom Protista, kingdom Fungi atau fungi atau jamur, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Animalia atau hewan. Ini merupakan silsilah dari urutan kingdom, mulai dari kingdom yang paling sederhana yaitu kingdom Monera karena sifatnya masih prokaryotik, belum memiliki membran inti sel dan uniseluler. Kemudian nanti akan berkembang menjadi kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini sudah memiliki ciri eukaryotik atau memiliki membran inti sel, tapi sifatnya ada yang masih uniseluler atau multiseluler. Yang terakhir akan berkembang menjadi kingdom yang paling modern, yaitu kingdom Fungi, Animalia, dan Plantae. Mereka semuanya sudah eukaryotik dan multiseluler. Nah, berdasarkan jumlah sel penyusun tubuh, tadi kita kenal dengan uniseluler dan multiseluler. Kalau uniseluler, dia hanya satu sel tubuh sudah dikatakan hidup. Sedangkan multiseluler, dia harus terdiri dari banyak sel, baru kemudian dia menjadi makhluk hidup. Kita masuk kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Ciri dari kingdom Monera ini yaitu berukuran mikroskopis, uniseluler, dan tidak mempunyai membran inti sel. Mikroskopis berarti ukurannya kecil. Kita ambil contoh bakteri dan ganggang biru. Nah, ganggang biru ini biasa kita lihat di perairan atau di laut ya. Ini merupakan contoh dari struktur sel bakteri yang bentuknya lonjong. Beberapa juga ada yang memiliki flagel atau ekor. Nah, ini merupakan video yang saya ambil dari suatu video di YouTube tentang bakteri Lactobacillus yang ada di dalam usus manusia. Dalam video ini menggambarkan bakteri yang diisolasi dari usus manusia, yaitu jenis Lactobacillus, ketika dia secara berkoloni maupun secara individu. Nah, ini menggambarkan bagaimana bakteri Lactobacillus membelah diri atau bereproduksi. Kita masuk yang kingdom kedua, tentang kingdom Protista. Jadi ciri-cirinya adalah uniseluler dan multiseluler, sudah memiliki membran inti sel. Dalam kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada Protista mirip tumbuhan, ada Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Yang pertama, Protista mirip tumbuhan. Jadi dikatakan mirip tumbuhan karena dia dapat berfotosintesis. Ada alga hijau, alga coklat, ganggang merah atau alga merah, ganggang emas, ganggang api atau Dinoflagellata, kemudian Euglonophyta dan Bacillariophyta atau diatom. Protista mirip hewan dikatakan mirip hewan karena dia mampu memiliki alat gerak. Ada Rhizopoda, alat geraknya kaki semu, Ciliata, alat geraknya bulu getar atau cilia. Kemudian ada Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel, dan Sporozoa, dia khusus tidak punya alat gerak. Yang terakhir yaitu Protista mirip jamur, terdiri dari jamur lendir dan jamur air yang biasa parasit pada ikan. Nah, ini merupakan video yang menggambarkan bagaimana Protista mirip hewan itu hidup dan bergerak. Nah, ini merupakan gambar yang diambil ketika kita mengamati satu tetes air kolam. Ada berbagai jenis makhluk hidup Protista yang kita temui di sini. Rata-rata hewan Protista ini, baik Protista mirip tumbuhan, mirip hewan, maupun mirip jamur, dia ditemui di perairan. Pada Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang sering kita temui di laut. Ini di kolam, di jamur pada tempat lembab.
Kita lanjut kingdom yang ketiga tentang kingdom fungi atau jamur. Cirinya mikroskopis dan makroskopis, multiselular dan punya membran inti sel. Ada kelompok Zygomycotina di sini yang biasa hidup pada roti basi atau saran basi. Ada Ascomycotina, ada Basidiomycotina, cirinya dia mempunyai tudung, dan Deuteromycotina, dia yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, ini merupakan video bagaimana jamur itu tumbuh dan berkembang. Rata-rata ini jamur yang hidup secara alami, jadi dia bentuknya seperti payung, masuk kelompok Basidiomycotina. Dalam video ini kita bisa mengetahui bagaimana jamur itu tumbuh dan macam-macam jamur yang biasa tumbuh di alam, yang berwarna coklat, yang berwarna merah, nanti ada yang berwarna putih atau yang lainnya. Oke, kita masuk kingdom yang keempat tentang kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Kita ada bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tumbuhan lumut yang biasa kita lihat, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nanti ada kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Ada tumbuhan monokotil dan ada tumbuhan dikotil. Nah, kingdom yang terakhir tentang kingdom animalia atau dunia hewan. Ada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Kita bahas tentang hewan avertebrata terlebih dahulu yang tidak punya tulang belakang. Ada kelompok porifera, hewan berpori, contohnya spons. Coelenterata, hewan berongga, contohnya ada ubur-ubur. Platyhelminthes, Nematohelminthes, dan Annelida, kita biasa mengenal mereka dengan kelompok cacing. Nah, ada moluska, hewan bertubuh lunak, ada siput, ada gurita, ada arthropoda, hewan dengan kaki berruas-ruas, contohnya insek atau serangga dan krustase, kelompok udang-udangan, dan echinodermata, hewan yang berkaki duri. Kita mengenal bintang laut, bulu babi, dan yang lainnya. Nah, yang kelompok kedua, hewan vertebrata yang dia punya tulang belakang, ada pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Berikut ini adalah video tentang pembagian kelompok hewan. Ada kelompok vertebrata dan invertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak punya tulang belakang. Contohnya ada kelompok gurita, kemudian ada kelompok belalang, laba-laba, bulu babi, ubur-ubur, kepiting, kerang, dan hewan lainnya. Ada yang berukuran kecil, ada juga yang tumbuh besar. Rata-rata hidupnya di laut. Kemudian untuk kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan bertulang belakang, nanti kita akan mengenal jenis ikan. Yang pertama, ada ikan bertulang rawan, ada ikan bertulang keras. Kelompok vertebrata yang pertama ada ikan, kemudian amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kita bahas yang pertama, ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Dia merupakan makhluk yang berdarah dingin, jadi suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Ketika suhu lingkungannya panas, suhu tubuhnya juga ikut panas. Begitupun ketika dingin. Kelompok yang kedua yaitu amfibi. Nah, contoh amfibi yaitu ada kadal, kemudian ada katak atau kodok. Nah, kelompok hewan amfibi ini merupakan hewan berdarah dingin, sama seperti ikan. Jadi suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan panas, suhu tubuhnya ikut panas. Nah, kelompok yang ketiga ada reptil. Contohnya ada ular, buaya, kemudian bunglon, dan lain sebagainya. Nah, untuk reptil ini tubuhnya juga termasuk hewan berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Kelompok yang keempat yaitu burung. Nah, burung ini merupakan kelompok hewan yang berdarah panas. Jadi masing-masing tubuhnya bisa
mempertahankan suhu tubuh sehingga tidak berubah sesuai dengan suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungan dingin, nanti dia suhu tubuhnya akan menghangat. Begitupun ketika suhu lingkungan dingin, suhu tubuhnya akan menghangat. Nah, kelompok yang terakhir tentang mamalia. Manusia termasuk hewan mamalia karena hewan yang menyusui. Ada lumba-lumba, ada harimau. Dia bisa hidup di darat maupun di air. Nah, untuk hewan mamalia ini termasuk hewan berdarah panas. Uji pemahaman. Silakan kalian kerjakan tugas berikut. Oke, sekian dari Bu Yeni. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.